Filipi 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-14 kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, di sini di dalam kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 58 Masehi. Dan kitab Filipi ini dibawa oleh Epafroditus ke jemaat Filipi. Kalau kita berbicara di tahun 58 Masehi, jadi itu zaman Kaisar Nero. Siapakah Kaisar Nero itu? Kaisar Nero adalah kaisar yang jahat, kaisar yang kejam, yang membunuh banyak orang Kristen. Karena waktu itu orang Kristen, kalau di zaman Kaisar Nero, itu adalah agama yang terlarang. Kaisar Nero ini adalah salah satu orang Yahudi, tetapi dia tidak percaya akan Tuhan Yesus, sehingga dia tidak mau mendengar tentang kekristenan. Dan pada waktu di 55 Masehi, ketika dia membakar kota Roma, dia mempersalahkan bahwa yang membakar kota Roma itu adalah orang Kristen. Disinilah banyak para bapak-bapak gereja yang mati martir. Salah satunya di situ ada Rasul Paulus, ada Rasul Petrus mati salib terbalik. Tetapi mereka tetap mempertahankan iman kekristenan. Kembali dari pembacaan Alkitab kita ini, Rasul Paulus menulis kitab Filipi ini. Dia menulis surat agar supaya jemaat Filipi, dikatakan di sini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebagai orang Kristen, orang harus lebih bersemangat dalam melayani Tuhan. Amen. Betul-betul sungguh-sungguh melayani di jalan Tuhan Yesus. Disitulah setiap orang ketika dia melayani Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan membalas. Mungkin orang bilang, ya di dunia ini lihat orang kehidupan ya mungkin cuma begini-begini. Tetapi ingat, setiap perbuatan yang kita lakukan itu selalu dihitung oleh Tuhan. Tidak pernah Tuhan itu menutup mata. Jangan mengingat masa lalu, tetapi buatlah sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 18-19 mengatakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Sebelumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya, jangan orang lihat hidup ke belakang. Yang selama itu sudah berlalu. Kalau orang hidup itu yang tidak benar, orang harus tanggalkan itu. Setiap pakaian lama yang ada yang di belakang itu ya sudah. Berarti orang hidup harus hidup yang baru. Sebagaimana Tuhan Yesus telah lahir untuk kita, berarti kita harus lahir baru. Kemudian di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Artinya orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, berharap seutuhnya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menuntun dan memimpin kita. Kalau setahun baru, saya tadi malam, saya lihat saya punya istri. Lebih dulu kita berdoa. Habis berdoa kita peluk, kita pe anak-anak, kita pe istri. Berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan supaya di tahun 2024 ini lebih baik daripada di tahun 2023. Karena apa? Sebagai keluarga Kristen yang paling utama,
membentuk keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Itu paling utama. Kesetiaan terhadap keluarga. Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, anak-anak mencintai orang tua mencintai anak-anak. Ketika orang menapak tahun yang baru, so masuk di bulan Januari ini, saat ini, orang so siap menghadapi tantangan. Tahun kemarin orang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berarti ini lebih sungguh-sungguh. Jangan kiranya padamkan roh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Yesus. Karena memang begitu melayani Tuhan. Segala sesuatu kita harus meletakkan dasar itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani dikatakan temalion gar alon odes dunatai tenai paraton keimanon hos estin Yesus Kristus. Itu ada di 1 Korintus 3 ayat 11. Sebab tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya Yesus Kristus. Amen. Kita melangkah ke arah yang benar. Kita menuju pada sasaran yang tepat. Kita bekerja. Itu semua karena apa? Cinta kasih Tuhan. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Setiap kehidupan kita harus kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan, hari ini kita akan lebih baik lagi. Kita mau sungguh-sungguh, artinya kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Karena walaupun orang ini punya segala macam kelemahan hidup, seringkali kita mengeluh, aduh Tuhan, kita ini Tuhan, ya bersyukur hari ini kita masih menikmati hidup. Kalau mau pikir ini, sama dengan Pak Tommy Turangan bilang, ya Turang bilang, Pak Tommy Turang bilang, ya kalau memang so waktunya Tuhan, so habis orang. Tetapi masih ada kesempatan yang Tuhan kasih. Amen. Bersyukur orang masih boleh lihat kehidupan ini. Sebenarnya orang tujuan hidup cuma satu, supaya orang bertobat. Amen. Bertobat kembali ke jalan yang benar. Ketika orang bertobat, segala sesuatu itu, ya sama dong bilang, semua itu akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Seperti tadi Pak Tommy bilang di Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak tercatat namanya di dalam satu kitab kehidupan, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Makanya kita sebagai hamba Tuhan betul-betul sungguh-sungguh. Jangan sampai orang bilang, so melayani Tuhan jauh-jauh. Ya apakah Tuhan, kita penama tidak ada nama di situ. Kenapa? Karena apa? Yakobus 3 ayat 1 mengatakan, jangan cepat-cepat jadi guru. Karena kalau cepat-cepat jadi guru, dengan demikian kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Di tahun baru ini berarti hiduplah benar di mata Tuhan. Kita berpegang teguh pada Tuhan. Hari ini Tuhan, kita berkehidupan lama. Kita mau tinggalkan Tuhan. Hari ini kita mau jadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh, mau jadi pelaku firman. Karena dikatakan apa? Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Agar beroleh hati yang bijaksana, maka belajarlah menghitung hari-hari kita. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mau suka bijaksana, mendapatkan bijaksana, mau dapat pengetahuan kebijaksanaan, minta Pak Tuhan Yesus. Minta dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Orang Kristen mesti kuat berdoa, rajin beribadah. Jadi ketika orang belajar firman, setiap hari belajar firman, orang tidak akan mudah terpengaruh. Karena coba lihat sekarang, bersyukur orang ini di sini masih boleh beribadah, boleh duduk, boleh lihat orang pe istri, boleh lihat orang pe anak. Kemarin boleh menikmati hari Natal, hari ini kita bisa menikmati tahun yang baru. Mari di Israel dan Palestina, coba lihat di sana. Israel, dia bilang begini, oh itu negeri orang Kristen. Ya di sana penduduk, jadi agama terbesar di sana 74,8% itu Yahudi. Sedangkan 14,8% itu Islam. Sedangkan 2% Kristen.
Ada agama satu lagi. Jadi ini bukan cerita perang agama. Palestina ada Kristen. Di Gaza sana ada namanya Gereja Timur. Sekarang orang mau bilang apa? Mau lari pas apa? Nyanda, ini bukan masalah agama. Ini perang ini terjadi karena apa? Penggenapan firman. Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahaya ke sebelah barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Berarti orang harus siap-siap. Amen. Siap sedia. Tahun ini betul orang menikmati tahun yang baru. Maka orang harus siap sedia. Karena apa? Coba lihat kalau media sosial YouTube. Ada dong bilang selamat datang. Ini mulai awal perang dunia ketiga. Melibatkan banyak negara. Kenapa Israel? Apa? Dorang itu siap-siap dengan apa? Tentara IDF. Israel Defense Force. Nah, dorang itu apa? Meluncurkan drone. Begitu juga dibalas oleh apa? Hamas. Karena semua ini adalah penggenapan firman. Nggak ada. Makanya orang bersyukur, berterima kasih orang di Indonesia ini masih aman-aman. Makanya Ibrani 12 ayat 14, berusaha hidup damai dengan semua orang. Selalu kenapa kita bawa ayat ini? Orang mesti baku-baku baik. Mesti baku-baku sayang. Karena orang ini bukan cuma agama Kristen. Ada agama di luar Kristen. Berarti orang harus cinta damai. Menjadi teladan, menjadi contoh dengan agama-agama lain. Sehingga terang Kristus terpancar. Dorang lihat, aduh itu orang Kristen kan. Luar biasa. Ternyata orang Kristen itu bukan cuma dia tampil di depan mimbar. Bukan menjadi singa mimbar. Tetapi menjadi kesaksian. Menjadi contoh sehingga orang yang tidak mengenal Tuhan. Dorang apa? Masuk di dalam hadirat Tuhan. Orang pediri ini ketika jadi contoh. Orang merasa damai. Orang pesenyum saja, tidak perlu orang mau tampil di mimbar. Tetapi orang pe kesaksian hidup setiap hari orang kasih tunjukkan. Disitulah terpancar gambaran Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Karena orang ini menjadi saksi Kristus. Jadilah baik. Jadilah Kristen yang baik. Jadilah Kristen yang memberikan teladan dan contoh. Sehingga ketika orang dengar itu isu-isu di luar, orang boleh tangkal. Mari orang ciptakan kerukunan yang baik. Sehingga di tahun baru ini menjadi berkat bagi orang. Tuhan memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Sebab di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ada kalau Tuhan, kiapakan Tuhan, kita seringkali Tuhan sial. Tuhan kiapakan, setiap kita rajin beribadah. Mari kenapa Tuhan, sana yang malas ibadah dorang, yang dapat banyak berkat. Sabar. Orang Kristen itu harus sabar. Tentunya bekerja, berdoa dan melakukan. Jangan cuma berdoa, enggak bekerja. Malas. Bagaimana tuh berkat turun dari langit? Kenapa tuh berkat datang ke kita? Cuma duduk-duduk. Berdoa, bekerja dan melakukan. Amen. Makanya di situ segala sesuatu ada masa dan waktunya. Apa yang dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 1? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amen. Ada masa orang boleh naik, ada masa orang turun. Ketika orang naik, jangan lupa Tuhan. Orang ketika kaya, lupa Tuhan. So banyak doi. Tak semua pergi di mall. Pas ada hari gereja, tinggalkan di gereja. Pada saat dalam keadaan hidup berkelimpahan, lupa Tuhan. Nanti susah, oh Tuhan, kasih balik ulang itu berkat. Waktu masih banyak doi, enter mau menyumbang nyanda, mau bantu dalam pelayanan nyanda.
Tetapi ketika nanti kesusahan, oh Tuhan, siapa kita mengalami ini, berusaha, orang harus berusaha agar supaya satu kelak waktunya Tuhan, datangnya waktu Tuhan, orang siap sedia. Nah, untuk itu semoga kiranya firman Tuhan yang pede ini memberikan kekuatan dalam kehidupan kita.